berikutnya ini kita namakan kelangsungan hidup organisme. Topik bahasannya ini ada 3 topik bahasan yang besar. Kita akan membahas di sini yang pertama, bagaimana makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namanya itu adalah adaptasi. Lalu, bagaimana makhluk-makhluk hidup yang dahulu itu punah, lalu ada makhluk hidup yang sekarang meneruskan generasinya ke masa depan. Yaitu bahasa ini namanya seleksi alam. Bahasan yang ketiga adalah bahasan bagaimana ketika makhluk hidup itu sudah terseleksi, lalu dia meneruskan keturunannya ke depan, lalu dia berkembang biak dengan memperbanyak diri. Kita bahas tentang perkembangbiakan, disebut juga reproduksi. Perkembangbiakan. Pertama, kita bahas adalah ini dulu. Kata-kata yang penting dalam biologi adalah adaptasi. Adaptasi itu sendiri adalah gampang. Ini menyesuaikan diri terhadap, karena lingkungan itu adalah selalu berubah, jadi makhluk hidup itu harus terus mempertahankan kondisi diri dia kan, dengan menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya gini deh, misalnya ikan dengan paus, dua-duanya itu adalah kelompok yang berbeda. Ikan itu masuk kelas Pisces, sedangkan paus itu masuk kelas mamalia. Tapi mereka bentuk tubuhnya itu hampir sama. Malah ada orang yang bilang, wah ada ikan paus. Nah itu kata-kata itu salah tuh. Harusnya paus aja, ikannya ikan. Bagaimana dengan lumba-lumba? Lumba-lumba masuk mana? Masuk ikan atau masuk mamalia? Lagi-lagi dia masuk mamalia. Jadi adaptasi yang pertama saya sebutkan tadi adalah adaptasi morfologi. Artinya adalah adaptasi bentuk. Walaupun dua hewan tadi, misalnya ini saya gambar, misalnya ada ini kan ya, air mancurnya ini adalah blowhole untuk supaya ingat ya, paus itu tidak memakan daging tapi memakan plankton yang kecil-kecil. Walaupun badannya itu besar, bisa juga paus biru tuh bisa sampai 5 kali gajah panjangnya, tapi dia makannya cuma plankton. Lalu untuk bernapas, karena dia bukan ikan, dia bernapas dengan paru-paru, makanya dia harus seluruh ke atas. Dan bentuknya jika dibanding dengan ikan biasa, saya gambar ikan marlin, ini bentuknya hampir menyerupai. Tapi sebelum mereka dari kelompok yang berbeda. Ini dari mamalia, yakni dari kelompok Pisces atau ikan. Karena mereka hidup di tempat yang sama, maka mereka mempunyai bentuk yang sama. Mereka beradaptasi, bentuknya streamline, dapat menembus air dengan cepat. Nah, ini morfologi bentuk. Jadi adaptasi yang pertama yang kita bahas adalah adaptasi morfologi. Ada tidak contoh lainnya? Ada. Contohnya seperti ini nih. Misalnya saya gambar ada burung. Nah, dari paruhnya ketahuan dia makan apa. Makan daging. Ada juga burung yang paruhnya seperti ini. Biasanya makan biji-bijian. Dari paruhnya mereka berbeda, walaupun sama-sama bangsa apa nih? Aves, burung, tapi bentuk paruhnya ini berbeda. Secara morfologi itu masing-masing beradaptasi dengan bentuk yang berbeda. Ini karena bentuknya makan daging, dia harus bisa mengoyak. Sedangkan burung yang satunya lagi, ini memakan biji-bijian, jadi harus bisa memecah. Nah, kalau tadi kita bahas dua kelompok yang bisa bentuknya hampir sama, sekarang kita lihat yang contoh kedua ini adalah dua hewan yang berasal dari kelompok yang sama tapi mempunyai bentuk adaptasi yang berbeda. Nah, berikutnya, apalagi sih selain adaptasi morfologi? Yang kedua yang kita bahas ini adalah adaptasi apa coba? Kalau morfologi itu bagian luar, bagian dalamnya apa? Betul. Kita sudah bahas di bahasan awal tentang biologi, fisiologi. Ini adalah kata lain dari fungsi tubuh. Contohnya gimana sih kalau adaptasi fisiologi? Jadi begini, misalnya ada hewan-hewan yang hidup di laut dalam. Nah, contoh pernah lihat nggak ikan yang bentuknya seperti ini? Nah, dia punya
macam lentera. Nah, guna lentera ini adalah karena hidup di laut dalam, sangat dalam dan tidak ada cahaya, jadi ada bakteri-bakteri yang berkumpul di daerah sini ini untuk memancing ikan-ikan lainnya mendekat. Nah, ketika ikan lain itu mendekat, langsung dimakan sama ini giginya tajam-tajam. Ada juga adaptasi fisiologis, yaitu pada burung. Misalnya pada burung. Pada burung dia punya namanya di sini nih, gitu. Ada nama pada burung. Pundi-pundi udara. Jadi sistem pernapasan pada burung itu sudah didesain sedemikian rupa, dia bisa bernapas ketika terbang. Jadi fungsi tubuhnya sudah berubah. Contoh lain lagi, ini adalah lampu ya. Contohnya adalah perbedaan salinitas atau kadar garam. Pernah nggak sih mencoba ikan air laut dimasukin ke dalam air tawar? Nah, dalam sejam atau kurang malah dia pasti mati. Karena adaptasinya itu adalah berbeda. Dia bisa hidup di kadar garam yang tinggi di air laut. Ketika dimasukkan ke dalam air tawar yang kadar garamnya rendah, tubuhnya tidak bisa beradaptasi secara langsung. Oke, kita sudah membahas tentang adaptasi morfologi atau bentuk. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi atau fungsi tubuh. Terakhir, saya bahas di sini adalah sini deh. Adaptasi tingkah laku. Bagaimana tuh adaptasi tingkah laku? Contohnya. Nah, jadi begini. Misalnya ada hewan-hewan yang bersifat sebagai parasit. Contohnya adalah cacing. Jadi, cacing itu akan tetap tinggal dalam tubuh inangnya. Misalnya, cacing tambang pada perut kita kan. Jadi dia akan beradaptasi tingkah lakunya, akan tetap mengambil sari makanan dari usus kita. Nah, misalnya ada lagi, selain parasit. Kalau parasit itu memakan secara perlahan kan. Nah, ada lagi yang memakan secara langsung, yaitu si predator, singa. Tingkah lakunya akan berburu. Selanjutnya, ada juga hewan yang bersifat parasit, predator, yaitu herbivore. Dia tidak bersifat agresif seperti predator. Nah, karena itu, tiap tingkah laku ini akan tergantung kepada makanan apa yang diambil dia dan peran dia dalam ekologi itu sendiri. Apakah sebagai parasit, sebagai predator, atau sebagai herbivore. Kita jelas tentang adaptasi. Nah, pertanyaan berikut, ketika sudah adaptasi nih, hewan itu sudah adaptasi, terus hewannya makin banyak kan, masing-masing menempati suatu tempat tersendiri. Misalnya ada 5 jenis lingkungan, 5-5 ditempati. Yang mana yang akan selamat sampai ke depan? Misalnya ada bencana alam. Nah, kita akan membahas bagian yang kedua, itu seleksi alam. Oke, kita cukupkan dulu tentang adaptasi. Kita lanjutkan dengan seleksi alam.